Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali ke materi perpajakan. Kali ini dengan BPH pasal 21 atau pajak penghasilan pasal 21. Bagian pertama. Jadi nanti materi ini akan terbagi menjadi beberapa bagian. Saat ini untuk bagian pertama. Kita pengenalan dulu ya. Oke, untuk definisi pajak penghasilan pasal 21 ya. Jadi merupakan pajak yang dikenakan terhadap WP orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Jadi di sini merupakan orang pribadi, perorangan yang dia ada di Indonesia, yang ada di dalam negeri itu mendapatkan penghasilan begitu. Atas dia bekerja secara rutin, atau dia memberikan jasa, atau dia melakukan kegiatan. Gitu. Nah, penghasilannya apa nih? Bentuknya bisa gaji, upah, honorarium, kemudian bisa tunjangan pensiun, atau apapun yang dia mendapatkan penghasilan. Kemudian kapan bisa terutang? Jadi saat yang lebih dulu nih antara akhir bulan diterimanya pembayaran atau akhir bulan diperolehnya dia mendapatkan penghasilan. Apa perbedaan dari pajak penghasilan 21 dan pajak penghasilan 26? Karena ini sama-sama orang pribadi begitu ya. Yang pertama, kalau PPh 21 ini merupakan WP dalam negeri. Sedangkan untuk PPh 26 adalah subjek pajaknya luar negeri. Jadi ini berbeda, sangat berbeda gitu ya. Lalu subjek pajaknya siapa saja yang dikenakan pajak penghasilan pasal 21? Yang pertama, ada pegawai. Pegawai ini pegawai tetap begitu ya. Jadi dia menerima penghasilan secara rutin bisa. Lalu ada juga penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan, atau jaminan hari tua termasuk ahli waris. Kemudian bukan pegawai yang melakukan pemberian jasa. Jadi saya sampaikan dulu bahwa pajak penghasil PPh 21 ini ada PPh 21 final juga yang hanya dikenakan satu kali. Jadi ada dari penghasilan rutin WP orang pribadi, ada juga yang dari penghasilan hanya sekali saja dilakukan pemberian jasa, tetapi juga hanya sekali dikenakan pajaknya atau PPh 21 final. Gitu. Nah, bukan pegawai yang melakukan pemberian jasa, jadi ini non-pegawai. Anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas atau Dewan Pengawasan Pegawai, mantan pegawai, jadi dia sudah pernah bekerja, kemudian dia bulan Oktober masih bekerja, masih dapat penghasilan, bulan November dia sudah tidak bekerja, jadi mantan pegawai, tapi masih dikenakan pajak penghasilan dari penghasilan yang ada di bulan sebelumnya, gitu. Lalu peserta kegiatan yang mendapatkan penghasilan atau pendapatan. Subjek pajak bukan pegawai yang melakukan pemberian jasa. Contohnya siapa? Yang pertama, tenaga ahli. Ini ada pengacara, akuntan, arsitek, dokter, ada konsultan, notaris, penilai, dan seterusnya. Pekerja seni, contohnya bisa penari, pemusik, dan lain sebagainya yang mendapatkan penghasilan. Olahragawan, penasihat, pengajar, pelatih, moderator, pengarang, peneliti yang mungkin bisa hanya sekali penelitian dalam jangka waktu berapa lama gitu ya. Pemberi jasa untuk atau bidang dalam segala bidang atau kepada panitia tertentu, panitia kegiatan itu juga bisa menjadi subjek pajak. Masih ada agen iklan, pengawas untuk proyek atau perantara atau broker, kemudian penjajah barang dagangan, petugas dinas luar asuransi, distributor, dan sebagainya. Nah, pengecualian subjek pajak penghasilan pasal 21 siapa? Yang tidak dikenakan ya. Jadi orang pribadi ini ternyata tidak semua dikenakan pajak penghasilan pasal 21. Yang siapa saja yang tidak dikenakan PPh pasal 21 ini? Yang pertama adalah pejabat negara asing seperti perwakilan diplomatik atau konsulat. Ya, berikut orang yang diperbantukan kepadanya. Tapi ada syaratnya, yaitu yang pertama bukan warga negara Indonesia. Kemudian dia di Indonesia tidak memperoleh penghasilan di luar jabatannya. Berasal dari negara yang memberikan perlakuan timbal balik gitu ya.
Kemudian ada juga pejabat perwakilan organisasi internasional, tapi syaratnya dia bukan WNI, kemudian di Indonesia tidak menjalankan usaha. Jadi misalkan dari organisasi WHO begitu, organisasi internasional, dia tinggal di Indonesia, tapi bukan warga negara Indonesia, dan selain itu dia tidak punya usaha lain di Indonesia. Jadi penghasilannya murni dari organisasinya, gitu ya. Seperti tadi yang dari perwakilan diplomatik juga sama. Penghasilannya murni dari jabatannya sebagai perwakilan diplomatik, gitu. Kemudian objek pajak. Objek pajak ini dari pendapatan atau penghasilan yang diterima oleh subjek pajak. Yang pertama, penghasilan pegawai tetap. Yang kedua, penghasilan teratur penerima pensiun. Ketiga, pembayaran sekaligus uang pesangon, pensiun, THT, JHT selepas 2 tahun sejak berhenti bekerja. Upah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas secara harian, mingguan, satuan borongan yang dibayarkan secara bulanan. Kemudian ada juga imbalan kepada bukan pegawai yang melakukan pemberian jasa. Lalu ada imbalan kepada peserta kegiatan, penghasilan anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas non-pegawai. Kemudian yang tadi saya sebutkan dia mantan pegawai, lalu ada dana pensiun oleh pegawai. Pengecualian. Jadi penghasilan mana ini yang tidak dikenakan PPh pasal 21? Yang pertama santunan asuransi kesehatan, ada santunan kecelakaan, kemudian asuransi beasiswa, natura atau kenikmatan atau hadiah begitu yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, iuran kepada dana pensiun, zakat atau sumbangan keagamaan, dan beasiswa. Ketentuan khusus ini ada ketentuan khusus. Jadi untuk natura atau kenikmatan lain diperhitungkan sebagai penghasilan. Bisa begitu ya. Kalau tadi kan sebetulnya dikecualikan, tetapi bisa juga natura ini dihitung sebagai penghasilan dan dikenakan PPh pasal 21 dengan syarat diberikan oleh bukan WP. Kemudian WP yang dikenai PPh final atau WP yang menggunakan norma penghitungan khusus begitu ya. Nah, natura ini atau kenikmatan ini diukur berdasarkan harga pasar atau nilai wajar begitu. Kemudian objek PPh 21 final. Jadi pajak penghasilan 21 ini ada yang dikenakan rutin gitu. Tapi ada juga yang dikenakan hanya satu kali atau final. Jadi sekali saja saat penghasilan itu diterima atau dibayarkan. Gitu. Nah, yang pertama adalah penghasilan tidak tetap atau tidak teratur yang menjadi beban APBN atau APBD. Kemudian ada juga dana pensiun yang dialihkan dengan membeli anuitas seumur hidup. Lalu uang tebusan pensiun dan uang pesangon. Jadi ini hanya dikenakan sekali saja. Pemotong, penyetor, dan pelapor. Jadi ada pemberi kerja yang berbentuk orang pribadi, misalkan saya orang pribadi memberi pekerjaan kepada misalkan ada tukang kebun atau yang membantu saya asisten begitu, itu contohnya orang pribadi pemberi kerja. Badan usaha, badan atau badan usaha tetap. Kemudian ada bendahara pemerintah. Bendahara pemerintah itu memotong, menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilan dari pegawai pemerintah. Kemudian dana pensiun penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, ya, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Kemudian orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada WP dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas. Misalkan saya membayar konsultan atau pengacara. Nah, ini saya berhak juga memotong, menyetor atau melaporkan penghasilan dari konsultan saya atau pengacara saya atau badan perusahaan begitu ya. Kemudian penyelenggara kegiatan yang bisa jadi panitianya mendapatkan penghasilan yang sudah bisa dipotong untuk
pajak penghasilan pasal 21. Pengecualian pemotong. Jadi siapa sih yang tidak harus memotong pajak, tidak wajib memotong pajak gitu. Kantor perwakilan negara asing, di mana tadi disampaikan bahwa perwakilan dari negara asing, pejabat perwakilannya itu dikecualikan dari subjek pajak. Maka dari itu kantor perwakilannya tidak wajib memotong untuk pajak penghasilan pasal 21. Lalu organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Contohnya tadi misalkan WHO punya perwakilan di Indonesia. Nah, perwakilan WHO ini kan dikecualikan sebagai subjek pajak. Maka dari itu organisasi internasional ini tidak wajib atau dikecualikan sebagai pemotong untuk PPh pasal 21. Yang ketiga, pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Kemudian alur perpajakan wajib pajak orang pribadi. Ini orang pribadi ya. Jadi beban pajak kini sesuai dengan SPT ini besarnya dikurangi kredit PPh 21, dikurangi kredit pajak lain, ada PPh pasal 22, pasal 23 dan pasal 24. Lalu dikurangi lagi pajak yang dibayarkan sendiri, angsuran pajak penghasilan pasal 25. Kemudian akhir tahun ini ada pajak kurang atau lebih bayar. Nanti akan dihitung berapa sih kurang bayar atau lebih bayarnya. Nah, ini yang akan dikenakan untuk alur perpajakan wajib pajak orang pribadi. Oke, sekian untuk materi pajak penghasilan pasal 21 kali ini. Bagian 1 nanti akan berlanjut di bagian kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.